Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saidita Aris Naspura dengan NPM 22120111729. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas proposal saya dengan judul Analisis Yuridis Alih Fungsi Terminal Pringsewu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Baik, saya mulai ke pembahasan awal, yaitu latar belakang masalah. Lahan memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia sebagai bentuk mutlak untuk memenuhi hidup, baik materi maupun spiritual. Dengan peranan tersebut, dalam upaya pengelolaannya seringkali terjadi permasalahan. Dalam pengembangan, tata kelola ruang sangat penting karena hubungannya dengan alokasi sumber daya dan pencapaian keseimbangan dalam menopang aktivitas tersebut. Permasalahan dalam penggunaan lahan biasanya terjadi di perkotaan. Akibat adanya kebutuhan ruang, peningkatan kebutuhan ruang pada wilayah kota serta tingginya permintaan lahan, seringkali terjadi penyalahgunaan lahan, terutama pada fasilitas umum yang diubah menjadi mobilitas lain, seperti contohnya bisnis, jual beli, dan lain-lain. Terkait dengan alih fungsi lahan, diatur di dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa bumi, air, angkasa dikuasai oleh negara. Kemudian pasal 15 UUPA menyatakan bahwa memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya dan mencegah kerusakannya merupakan kewajiban setiap orang. Dalam pelaksanaan alih fungsi lahan perlu memperhatikan syarat administratif, keadaan lingkungan serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab alih fungsi lahan terutama di wilayah perkotaan berpengaruh terhadap tata kelola ruang di wilayah tersebut. Maka alih fungsi harus mendapat pengelolaan yang baik. Dalam fokus alih fungsi terminal pringsewu menjadi pasar perlu diketahui bagaimana faktor alih fungsi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata kelola ruang akibat dari alih fungsi tersebut. Maka dilakukanlah penelitian ini dengan judul Analisis Yuridis Alih Fungsi Terminal Pringsewu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Karena adanya latar belakang tersebut, maka muncullah dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah alih fungsi terminal pringsewu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria? Dan masalah yang kedua yaitu, bagaimanakah akibat yang ditimbulkan akibat dari alih fungsi lahan tersebut terhadap tata kelola ruang Kabupaten Pringsewu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dengan rumusan masalah tersebut, peneliti diharapkan mampu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi terminal pringsewu berdasarkan UUPA atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Tujuan yang kedua yaitu menganalisis tata kelola ruang Kabupaten Pringsewu akibat dari alih fungsi terminal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau UUPA. Baik, kita akan masuk ke bab pinjaman pustaka yang pertama yaitu terminal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, terminal merupakan pangkalan kendaraan umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Kemudian untuk fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, fungsi utama dari terminal adalah sebagai layanan umum berupa wadah untuk naik turun atau bongkar muat barang, untuk mengendalikan lalu lintas dan angkutan umum seperti sebagai tempat perpindahan intra dan antar transportasi. Selanjutnya, Warwick dalam Oxford memiliki pendapat sendiri terkait dengan fungsi terminal, yaitu yang pertama, sebagai titik konsentrasi atau traffic concentration, kedua sebagai titik disperse atau classification and sorting, yang ketiga sebagai titik utama berganti moda angkutan atau traffic interchange, dan yang keempat sebagai titik pusat layanan atau serviceability. Yang kedua yakni pasar. Pengertian pasar sendiri menurut Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah lokasi bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya menurut masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Saraswati menyatakan bahwa pasar memiliki tiga fungsi, yaitu satu, fungsi distribusi. Pasar berperan sebagai penyalur barang dan jasa dari produsen ke konsumen melalui transaksi jual beli. Produsen menyalurkan hasil dari produksinya melalui perantara atau perdagangan di pasar. Fungsi kedua yaitu fungsi pembentukan harga. Penjual yang melakukan penawaran barang dan pembelilah yang melakukan permintaan atas barang atau jasa yang dibutuhkan melalui aktivitas jual beli melalui kesepakatan harga terlebih dahulu. Fungsi ketiga, fungsi promosi. Pasar dapat digunakan pula untuk memperkenalkan produk baru dari produsen kepada
calon konsumennya melalui berbagai media pasar sebagai sarana melakukan promosi agar calon konsumen tertarik dengan barang yang ditawarkan. Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu alih fungsi lahan. Apa yang disebut dengan alih fungsi lahan? Alih fungsi lahan ialah perubahan fungsi sebagian atau seluruhnya kawasan lahan dari fungsinya yang direncanakan menjadi fungsi lain yang memberi dampak terhadap lingkungan serta potensi lahan itu sendiri. Kemunculan alih fungsi lahan merupakan akibat dari peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan jumlah penduduk, serta peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan. Secara umum, alih fungsi lahan diakibatkan oleh beberapa faktor. Menurut Lestari dan Saputra, terdapat 3 faktor penting penyebab alih fungsi lahan yang didefinisikan sebagai berikut. 1. Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan karena adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi sebagai akibat globalisasi. 2. Faktor internal, di mana faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pengguna lahan. Dan 3. Faktor kebijakan merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan. Yang keempat yaitu tata kelola ruang. Pengertian dari tata kelola ruang adalah menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang dimaksud dengan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Adapun yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentukan zona lingkungan, alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan secara hierarkis berhubungan satu dengan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang meliputi lokasi, sebaran pemukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan tanah pendesaan. Tujuan adanya penataan ruang yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dengan 1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan dan alam dan lingkungan buatan. 2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Serta yang ketiga, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Kelima, kerangka pikir. Berikut adalah tabelnya. Saya akan menjelaskan sedikit dari tabel tersebut. Yang pertama, dalam penelitian ini menganalisis fenomena yang terjadi di Kabupaten Pringsewu, yaitu alih fungsi terminal Pringsewu menjadi sebuah pasar yang dirasa perlu dilakukan kajian berdasarkan undang-undang yang berlaku serta akibat yang ditimbulkan dari alih fungsi tersebut. Sehingga terdapat 2 masalah yang terjadi, yaitu terkait dengan kesesuaian alih fungsi dengan peraturan yang berlaku dan juga akibat yang ditimbulkan. Dalam penelitian ini digunakan 2 sumber, yaitu sumber sekunder berupa sumber utama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta aturan lain yang berlaku, dan literatur lain yang berkaitan dengan ilmu hukum dan juga penelitian. Kemudian data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu, Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu, serta pihak-pihak yang berkaitan. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu untuk menganalisis faktor yang menyebabkan alih fungsi terminal Pringsewu serta akibat terhadap tata kelola ruang Kabupaten Pringsewu. Metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan objek kajian berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta penerapannya dalam peristiwa hukum, yaitu pelaksanaan alih fungsi terminal Pringsewu menjadi sebuah pasar. Kemudian, tipe penelitian dan pendekatan masalah. Tipe penelitian hukum yang digunakan yaitu deskriptif dengan memaparkan secara lengkap, rinci, dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah studi kasus dengan tipe judicial case. Kemudian, data. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, maka diperlukan data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan berupa perundang-undangan dan juga hukum sekunder lain yang berasal dari buku terkait dengan ilmu hukum dan karya hukum ilmiah lainnya. Data primer bersumber dari pihak-pihak yang berperan dalam kasus alih fungsi lahan. Metode pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka, dan sumber hukum primer berasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sumber hukum lainnya berupa literatur ilmu hukum dan penelitian hukum yang masih relevan. Kemudian, data yang dikumpulkan diolah melalui tahap pemeriksaan atau editing, penandaan data atau coding, rekonstruksi data atau rekonstruksi, sistematika data atau systematizing berdasarkan urutan pokok bahasan, kemudian analisis data. Data yang dihasilkan berdasarkan hasil pengolahan, kemudian dianalisis secara kualitatif, dan kemudian dilakukan pembahasan dan diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang terjadi.